Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Rivaldi dari Prodi Teknologi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen preskriptif dalam pembelajaran. Sebelumnya, mari kita mengenal manajemen preskriptif. Apa itu manajemen preskriptif? Menurut Donald Tosti, manajemen preskriptif adalah sebuah cara untuk menentukan sebuah kurikulum yang akan ditetapkan dan digunakan pada sebuah pembelajaran itu sendiri. Kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran, yaitu pendidik berperan untuk memberikan sarana-prasarana maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai kurikulum dan ketetapan yang ditentukan bersama. Manajemen preskriptif berhubungan dengan bagaimana cara pengajar menggunakan keterampilan mengajarnya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Secara umumnya, manajemen preskriptif memberikan motivasi bagi siswa untuk giat belajar, menghubungkan psikologi siswa dalam pembelajaran, dan memiliki sistem tujuan yang mudah dipahami dengan cara kerja otak. Manajemen preskriptif merupakan hal yang harus dikuasai oleh seorang pengajar. Berikut ini adalah tips untuk manajemen preskriptif dengan baik dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan yang biasanya berisi menarik perhatian peserta didik dan memberi motivasi kepada peserta didik. Yang kedua adalah kegiatan inti yang berisi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Hal ini bisa dilakukan dengan baik saat pembelajaran secara luring karena pengajar bertatap muka secara langsung dengan para peserta didik. Lalu, bagaimana jika pembelajaran dilakukan secara daring? Dalam pembelajaran daring, tentunya akan sulit bagi pengajar dalam memberikan pembelajarannya dikarenakan pengajar tidak bertatap muka secara langsung dengan peserta didik. Pengajar pun jadi tidak tahu secara jelas tentang sifat, tingkah laku, dan kondisi psikologi siswanya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pengajar untuk membuat manajemen preskriptif menjadi lebih efisien dan efektif. Cara yang pertama adalah pengajar harus mampu memanfaatkan fasilitas dan teknologi untuk membuat pembelajaran menjadi menarik. Tidak berpatok pada satu platform pembelajaran yang digunakan untuk belajar. Jika hanya berpatok pada satu platform saja, maka siswa juga akan mudah merasa bosan dalam pembelajarannya. Yang kedua, pengajar harus bersifat komunikatif kepada para peserta didik dan menggunakan metode pengajaran yang tepat agar suasana pembelajaran menjadi hidup. Jika suasana pembelajaran menjadi hidup, maka peserta didik akan senang menerima pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pengajar juga tidak boleh berpatok pada satu metode pengajaran saja, tetapi harus pandai dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran agar siswa tidak merasa kesulitan saat memahami pembelajaran. Peserta didik memiliki sifat yang berbeda-beda dan gaya belajar yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, pengajar harus memiliki keterampilan dalam menggunakan metode pengajaran. Dan yang keempat adalah pengajar harus bisa melibatkan siswa secara penuh dalam pembelajaran daring. Tidak hanya komunikasi satu arah dari pengajar saja. Tidak sedikit juga pengajar yang memberikan pembelajaran dengan komunikasi satu arah. Hal ini membuat peserta didik menjadi pasif dan cenderung tidak paham akan apa yang sedang diajarkan. Oleh karena itu, pengajar harus melibatkan siswa secara penuh. Dengan menerapkan berbagai hal tersebut, maka manajemen preskriptif dalam pembelajaran daring akan berjalan efektif dan efisien meskipun pengajar dan peserta didik tidak bertatap muka, dan tujuan pembelajaran pun juga akan terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.